Sebenarnya course dari kecil sih, mama tuh selalu kasih tahu ke aku kalau karena aku ngerasa aku bakal bucin banget sama istri aku nanti. Terlalu sempurna sih menurut aku. Jadi terlalu baik itu nggak baik. Welcome Rangga Azov Terima to kasih. Stars and Sips podcast screenplay film. Terima kasih Mbak Pinka. Thank you udah datang ke sini. Sama-sama. Sebelum kita mulai, aku mau tanya deh. Biasanya kalau kamu hangout di luar, ke cafe gitu, biasanya tuh apa sih minuman favorit kamu? Fun fact-nya sebenarnya aku paling suka tuh hot cappuccino sebenarnya. Oke. Sebenarnya, tapi permasalahannya sekarang tiba-tiba aku lambung. Jadi alasan kesehatan. Untuk alasan kesehatan dan berjalannya podcast ini dengan baik, lebih baik aku minum teh aja. Oke, fun fact-nya dalamnya isinya teh, guys. Ini teh. Ya, Cheers. welcome to Stars and Sips. Thank you. Rangga Azov. Ya. Nama kamu tuh Rangga Azov. Panggilannya Jadi nama asli sebenarnya Rangga Prawitra. Azov itu adalah nama keluarga. Jadi rata-rata kalau anak cowok di keluarga aku itu ada fam sendiri dan Azov itu. Jadi Rangga Prawitra Azov sebenarnya. Terus ya kalau di rumah dipanggilnya Angga, kalau di luar dipanggilnya Azov. Dan jarang juga sih nama itu kayaknya nggak ada benar. deh. Aku pernah cek di Google sih, nama itu yang di Indonesia tuh cuma ada beberapa belas, yang paling banyak itu ada di Ukraine. Ukraine tuh ada sekitar 30-an. Terus dengar-dengar baca-baca hobi kamu tuh traveling, terus kamu juga suka touring. Motornya masih ada sampai sekarang? Masih. Kalau travel sukanya kemana tuh biasanya? Biasanya kita kayak road trip sih. Kalau dulu tuh masih ada derby tuh suka ngajak jalan gitu. Aku juga beli motor tuh gara-gara derby awalnya. Tahu kan? Iya. Motor itu dan akhirnya aku masuk ke perkumpulannya dia, komunitasnya Vespa dia. juga ya? Aku nggak main dia. Vespa. Terus jalan-jalan, gara-gara emang derby waktu itu sempat ke Singapura ya. Sampai akhirnya ya yang ngajakin aku untuk keluar udah lumayan jarang. Tapi motornya masih di rumah. Motornya masih ada, belum Panas-panasin mau aja. dijual, masih sayang-sayang ya. Paling cuma beli ke warung gitu-gitu aja sih. Masih berguna. Sih. Kita mau masuk untuk membahas karir kamu. Jadi apa sih kegiatan kamu sehari-hari untuk misalkan sekarang tuh lagi aku udah lihat promo di Station TV yang sudah mau tayang, terus kemarin habis selesai syuting Cinta Dalam Sujudku. Nah, kalau masuk ada series, terus nanti ada sinetron tuh gimana cara membagi waktu atau kesibukannya gitu? Ya, jadi gini, kalau aku tuh udah kayak ngebagi waktu setiap tahunnya untuk pekerjaan aku sendiri. Kayak misalkan di awal tahun aku ngambil sinetron selama 5 atau 6 bulan, udah termasuk sama promo itu biasanya di akhir tahun sebelumnya atau di awal tahun. Setelah itu selesai, ya biasanya aku masih ada waktu 5 atau 6 bulan, aku ambil itu untuk series atau untuk film, segala macamnya. Kalau misalkan sinetron itu selesai, karena yang kalau kemarin itu ada yang sampai 1 tahun, ada yang 1 tahun setengah. Dari kemarin itu, kalau yang kasus yang kemarin, itu kayak sekitar 7 bulan, 8 bulan, akhirnya aku bisa ambil series yang lain. Setelah series, setiap setahun, aku pasti selalu nyisain sekitar 2-3 bulan untuk nggak ngambil kerjaan apapun. Itu buat ngerilis aku sendiri. Either itu aku bisa jalan-jalan sama keluarga, atau kemana, atau umroh dan segala macam. Biasa aku isinya ke situ. Nah, di awal tahun lagi, aku ulangin lagi. Itu ya, repeat aja terus kayak gitu. Oke, jadi waktu kosongnya itu memang hanya di akhir-akhir tahun gitu ya? Akhir-akhir tahun. Kalau awal tahun tuh selalu pasti udah ada aja tuh job. Entah syuting, entah brand. Ya alhamdulillah sih, tapi ya tergantung sih. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Gitu aja. Ya, senang menjadi Rangga Azov ya. Banyak berkatnya ya selalu. Amin. Amin. Terus melihat kesibukan yang tadi, awalnya tuh bagaimana sih, siapa yang mengajak kamu atau mengencourage kamu untuk masuk ke dunia ini? Jadi awalnya waktu itu aku kuliah terus aku magang. Ada magang suatu tempat di advertising agency. Dari situ aku sebenarnya awalnya jadi kreatif junior biasa. Terus waktu itu biasa aku ngestingin orang dan segala macam. Suatu saat
kita butuh Cari talent, talent, kita butuh talent umur 18 19 untuk satu brand dari luar. Terus karena kita nggak dapet talent ini umur 18, waktu itu aku umur 23 gitu. Jadi aku dijadiin kayak umur 18, jadi kayak bajunya baju anak-anak muda lah segala macam. Ternyata cocok-cocok aja. Aku masuk, terus aku ngerasa kok opportunity-nya oke juga ya di depan, karena aku membandingkan antara di depan dan di belakang layar gitu. Yeah. Sebagai aku yang benar-benar sebagai junior kreatif dan sebagai talent, dan aku ngerasa kayak jam kerja dan segala macam lebih oke nih. Ya otak oportunis aku berjalan lah di situ. Akhirnya sambil jalan itu untuk aku magang dan menyelesaikan skripsi aku, sekaligus pas ada casting aku ikut. Gitu sih. Jadi belajar dari sana. Akhirnya jalannya menuju ke TV setelah dari situ. Karena benar-benar dari nol banget ya. Dan itu juga yang pertama kali nampung screenplay ini. Oh iya bener. Fun fact guys, sinetronnya apa? Dulu awal tuh Cinta Yang sama Eza, sama Indra, sama Billy, betul, Billy betul. Davidson. Yang syutingnya di BSD. Ya, Cipondo. Ya, betul. Bagaimana kamu melihat pencapaian kamu sekarang yang mungkin kalau dulu kamu casting nih lihat opportunity itu, tapi kalau sekarang udah enggak, langsung udah tahu nih screenplay contohnya. Kita ada series ini, kreatif and producer udah tahu mau sama Rangga Azov gitu. Ya, waktu aku pertama kali masuk scene dunia entertain itu, sebenarnya aku kasih jenjang waktu ya, karena balik lagi sebenarnya bukan tujuan utama aku di sini. Ya balik lagi aku opportunity itulah, setelah ada kesempatan aku bakal ambil gitu. Setelah masuk screenplay dan akhirnya aku sempat nggak di screenplay lagi, itu sekitar waktu 5 tahun, jenjang 5 tahun, aku ngerasa kayak udah cukup deh di sini. Aku harus balik lagi ke akademik aku lagi gitu. Sempat berpikir untuk ngambil S2 lagi. Sorry, lulusannya apa? Komunikasi advertising waktu itu. Oh, oke. Aku mau ngambil ads lagi, terus tapi sebelum itu tiba-tiba aku ditawarin ada satu iklan yang lumayan besar. Itu iklannya ada iklan rokok waktu itu. Ada iklan rokok gitu. Dan akhirnya pas masuk sana aku mikir lagi kayak apa emang ini jalannya aku harus balik lagi ke sini atau aku harus lanjutin pendidikan. Sempat umroh tuh sama keluarga waktu itu, dan akhirnya setelah pulang banget dari umroh, ada satu PH yang selama ini aku pikir aku nggak bakal bisa masuk sana, terus tiba-tiba ngontek secara langsung gitu. Kontak secara langsung, yang dulunya aku pikir kayak tujuan aku di sini nih gitu. Akhirnya dia kontak secara langsung dan berjalan lancar lah setelah dari situ. Aku juga nggak tahu kenapa. Berapa lama itu proses menunggu yang dari 5 tahun? Sekitar 2-3 tahun sih. Oh, lumayan lama juga ya? Lumayan lama tuh, 2-3 tahun. Itu breaknya? Aku benar-benar break, sempat ngeband juga, sempat dan segala macam. Ya, sempat kayak gitu. 2015 tuh ya? 2015, jadi kayak sekitar dari 2015 sampai 2017 tuh aku benar-benar vakum. Antara aku mau lanjutin atau aku pindah, aku balik lagi ke akademis gitu. Karena keluarga aku emang full akademik semua. Oke, tapi emang selalu ada sih, setiap orang pasti ada momen-momen yang ini memilih yang mana gitu kan. Itu kayak umur 27 deh. 27 Club lah. Akhirnya emang disuruh jalan yang sini, ya udah lanjutin. Kalau dari yang udah kamu jalanin sekarang dan pencapaian kamu tuh ada nextnya tuh ada lagi nggak sih? Entah kamu mau bikin bisnis, mau acting yang di sinetron series, ada lagi nggak sih yang gue belum nih, olahraga apa mungkin? Enggak sih, aku sebenarnya pengen lebih ke bagian produksi sih. Karena balik lagi, aku tuh bukan frontman sebenarnya, bukan orang yang biasa di depan layar sebenarnya gitu. Karena sisiku jiwa introvert banget gitu kan, yang nggak terlalu suka ketemu orang banyak sebenarnya. Jadi emang someday aku tuh pengen bekerja di balik yang biar mereka yang bekerja tapi aku yang mikir pakai otak aku gitu. Iya, berarti kreatif. Either kreatif atau apapun lah. People-nya ya. Writing. Iya, writing boleh. Produce. Someday lah. Yes. Didoakan semoga itu cita-citanya bisa tercapai juga. Terus ada nggak sih kamu punya satu momen Azov tuh bangga banget nih sama apa yang dari gue sendiri dilakukan? Apa ya, mungkin
bikin keluarga dan bikin adik aku bisa mencapai cita-citanya. Kayak misalnya adik aku sekarang dia bisa keluar di tempat impiannya dia di luar. Terus mamaku bisa ke tempat impiannya di mana gitu, mencapai kayak goals-goalsnya dia waktu masih muda atau yang dia selama ini belum impikan akhirnya kecapai dari apa yang aku udah kerjakan sekarang gitu. Itu membahagiakan sih ya, karena balik lagi aku ngerasa aku tuh bakal bahagia kalau aku bahagiain orang gitu. Orangnya tipenya kayak gitu. Itu tujuan yang sangat-sangat mulia gitu untuk mungkin sebanyak juga sih yang kayak gitu, tapi kalau aku ngerasa gitu kadang-kadang untuk memuaskan diri aku sendiri aja, kayak misalnya aku beli satu barang gitu yang lumayan gitu mahal, menurut aku bahagia cuma sebentar aja, kayak aku punya nih, terus kayak mungkin seminggu kemudian ya barang ini nggak terlalu aku gimanain lagi gitu. Itu sering banget aku kayak gitu. Berarti kamu bahagia kalau seseorang atau keluarga kamu juga bisa mencapai kebahagiaan terutama keluarga sih. Nah, berikutnya ini pertanyaannya mungkin relate sama apa yang sudah kamu jelaskan sebelumnya. Kamu punya quotes favorit nggak yang bisa di-share kepada teman-teman? Quotes ya? Apa ya? Mungkin relate sama keluarga tadi. Sebenarnya quotes dari kecil sih, mama tuh selalu kasih tahu ke aku kalau jadilah untuk selalu mewarnai bukan diwarnain, gitu aja sih. Jadi mau dimanapun kamu harus kuat dalam arti kayak jangan mau di-influence buruk sama orang lain gitu ya. Mungkin ya. Soalnya dari kecil sih udah selalu ngomongnya gitu, jangan sampai kamu diwarnain sama orang. Kamu harus mewarnai orang gitu. That's a good quote. Tadi sih udah di spill sedikit. Kamu tuh tipe orang introvert apa extrovert? Udah jelas saya itu introvert. Introvert. Tapi bagaimana sih menjalankan kehidupan atau personal kamu yang introvert, tapi di kehidupan yang kamu mau harus introvert? Gimana ya? Pasti ada sisi dimana setelah syuting atau pas lagi syuting aku butuh waktu untuk sendiri biasa di mobil atau di mana, karena aku pun pasti ya mau yang bakal syuting sama aku pasti bakal tahu kalau aku jarang banget namanya di base camp. Karena aku butuh space sendiri, ruang sendiri, dan itu untuk dengar musik atau aku bisa kayak diam bengong atau mungkin baca skenario lagi atau segala macam. Itu sih, itu biasa kalau di lokasi gitu. Kalau di rumah ya udah jelas kayak aku punya tempat sendiri untuk banyak banget peralatan, staff kayak ada gamesnya, ada tempat olahraganya, terus ya ada buat nontonnya, ada segala macam. Oke, kalau bekerja gampang lah ya, ada pelariannya. Tapi apakah kalau kamu sebagai seorang introvert itu tetap bersosialisasi gitu di luar pekerjaan gitu, tetap small group atau apa gitu? Tetap sih, tetap aku harus tetap untuk bersosialisasi sama orang-orang di sana sih, karena ya mau nggak mau dengan lawan main, dengan kru, semuanya kita harus punya interaksi yang baik. Karena kita kan datang ke tempat pekerjaan untuk membuat suatu image yang baik juga buat mereka untuk jangka panjang dan segala macamnya. Itu aku pasti lakuin itu. Tapi ya rata-rata sih mereka paham dan tahu ketika seorang Azov pengen bener-bener sendiri, ya mereka nggak bakal ganggu dan segala macam gitu. Kayak aku butuh space gitu. Mereka tahu. Ya, jadi harus sama-sama respect ya satu sama lain. Oke, kalau tadi udah spill kamu suka touring. Nah, kalau selain touring nih nggak pakai motor, dia travel, naik pesawat atau naik kereta, pilih jalan-jalan yang ke pantai, ke gunung atau ke kota. Contoh mungkin keluar negeri. Ya. Aku tuh lebih suka pantai sebenarnya, karena aku suka hangat. Aku suka hangat, aku suka matahari, aku suka panas sebenarnya. Aku suka Indonesia. Aku suka panas, lebih suka tropical sih sebenarnya. Makanya aku lebih prefer pantai. Pantai apa sih yang menurut kamu, wah indah banget? Aku tuh pernah ke Bintan. Aku pernah ke Bintan waktu itu, tapi udah lama banget, kayak 2010-an.
Aku lupa nama pantainya. Sama satu lagi di Papua. Oke, Pantai Putih ya. Iya, aku Kalau sempat. Papua Raja Ampat. No, bukan Papuanya. Sorry, Maluku. Aku lupa. Pulau. Sorry, aku ke Maluku waktu itu. Oke. Ada fotonya, tapi aku lupa namanya. Kayak nama-nama kayak campuran, iya, kayak campuran orang luar sama kita yang namain gitu loh. Nanti kita cari tahu. Soma apa itu aku lupa. Nah di situ tuh dia benar-benar masuk hutan, terus pas keluar tuh yang benar-benar pantai gitu. Nah itu sepi dan aku suka banget. Kayaknya aku sempat duduk. Untuk kamu yang introvert nggak ada keriuhan. Iya, aku sempat kayak duduk sekitar 4 jam 3 jam di situ sih bisa. Kalau nggak salah tuh kalau di daerah Maluku lumba-lumbanya tuh bagus-bagus. Iya. Banyak lumba-lumba. Iya. Aku belum sempat sih. Aku cuma di situ aja duduk. Oke, nanti kita mau cari tahu tentang pulau atau pantai yang tadi disebutkan sama Azov. Kemudian, memilih cinta atau bisnis? Atau keduanya? Boleh juga. Oh, boleh keduanya? Ya keduanya lah. Keduanya. Kalau mau milih salah satu, kayak butuh cinta sih. Biasanya tuh ada orang yang, enggak, gue bisnis dulu, sekian tahun, gue mencapai bisnis gue, dan oke, I'll pursue the law. Untuk bisnis, sebenarnya kan aku juga sambil jalan dan segala macam. Jadi emang bucket list untuk kehidupan aku, minimnya itu cuma di cinta aja. Cinta, berarti saat ini aja. Cinta. Karena bisnis lagi. Ya udah lagi jalan, masih aman-aman aja sebenarnya. Okay. Tipe ideal Rangga Azov tuh kayak gimana sih? Perempuan yang siap nikah aja sih. Nggak aneh-aneh. Pokoknya aneh-aneh. langsung. Oke, gitu. Komitmennya udah dikasih tahu dari awal. Udah komit aja. Mau nikah. Oke. Apa hal yang paling bucin yang pernah kamu lakukan? Aku paling bucin itu sama keluarga sih. Menurut aku kalau orang yang pernah pasangan sih sejauh ini ya masih normal-normal aja, karena aku ngerasa aku bakal bucin banget sama istri aku nanti. Nanti aja ya. Nanti pada aja. saat kamu bilang udah siap nikah atau belum? Gitu. Ya, itu aja sih. Kalau bucinnya cincin di tangan langsung bucin. Ya, mungkin. Amin. Ingat guys, Azov akan menjadi bucin pada wanita yang pasti. Karena aku bucin sama adekku gitu. Aku sayang sama adek aku sayang sama keluarga aku. Jadi mungkin ya, nggak tahu ya. Yang kamu kasih ke keluarga, kamu berikan ke. Pastinya, karena suatu hari nanti aku bakal berkeluarga dengan diri sendiri. Aku bakal kayak gitu. Terus kalau nggak jadi artis, tadi sih udah ya di spill kalau nggak jadi artis. Mau jadi apa? Tadi kan mau jadi kreatif people. Sebenarnya aku punya cita-cita sih. Kalau nggak jadi ini, aku tadi mau jadi dosen. Di sekolah aku juga alhamdulillah sempat dikasih kesempatan untuk jadi asdos waktu itu. Alhamdulillah juga di bagian berpikir kreatif. Itu non-stop thinking sih kalau kreatif. Iya, emang berpikir kreatif. Jadi di situ aja gitu. Azov akan menjadi dosen kalau nggak jadi artis. Tapi tetap bisa dijalanin sih itu menurut aku. Iya. Karena sharing, yes, mewarnai. Ya itu nggak tahu, mungkin dari kecil kali dikasih tahu ya gitu. Jadi udah kebiasaan. Mungkin suatu hari nanti kali kalau misalnya dikasih kesempatan jadi dosen tamu gitu, bisa jadi kan. Pengen. Doakannya semoga amin. itu bisa kejadian. Oke guys, saat ini kita mau masuk membahas Cinta Dalam Sujudku. Adalah salah satu video original series yang akan tayang segera dan tayangnya pastinya hanya di video. Nah, sebelum masuk ke situ, kita mau membacakan. Jadi kemarin tuh kita sudah bertanya-tanya sama netizen tentang Rangga Azov dan tentang karakter kamu Zaki di Cinta Dalam Sujudku. Kita langsung baca aja ya. Dari Zofi ____nya 3 kali itu. Apa yang buat Kak Azov terima project ini sebagai Zaki setelah hampir 4 tahun gak main series? Ya aku udah tadi ceritain ke Mbak Pinkan. Kalau aku tuh biasanya setahun itu ngebagi-bagi itu semua, dan kebetulan kemarin itu strippingnya agak lumayan panjang sampai akhirnya kita skip berapa tahun tuh ya, lumayan lama. Sekali-sekali sih balik untuk screenplay untuk main FTV sempat kemarin ya 2023 apa 24, bisa lagi
ya jalanin lagi, karena yang dari Cinemark sendiri juga dia ngasih keluasan untuk itu sih, untuk ambil kerjaan yang lain selama masih satu rumah sih. Selama ada izinnya, dan sama ada izinnya, emang mereka koordinasinya baik sekali. Good MTech. Selanjutnya dari Nai_SHKL04, apa perbedaan yang dirasakan Azov saat main di sinetron dan series? Jelas beda. Kalau sinetron itu aku kayak kerja kantorannya datang dari jam 9 pulang dari sampai jam 11 malam atau jam 10 malam. Kita semuanya bedahnya di lokasi kalau sinetron. Kalau di series dikasih waktu untuk udah dibedah lagi gitu. Dan ada yang mengarahkan, ada coachingnya dan segala macamnya. Itu perbedaannya dong sih. Sisanya semuanya sama. Paling perbedaannya kalau series dan film mungkin ngesetnya lebih butuh banyak waktu aja. Jadi kalau series tuh mungkin prepnya lumayan agak lama di awal ya. Ya lumayan lama. Tapi overall ya dua-duanya menyenangkan. Next, Rachel Sar. Dari Rachel Sar 8, apa persamaan antara Azov dan Zaki? Nah, ini menariknya waktu pertama kali kita lagi reading, setelah aku baca dari awal sampai akhir, emang persamaannya tuh banyak banget, hampir banyak banget persamaannya antara hubungan Zaki dan ibunya, Zaki yang tinggal sendiri sama mamanya dan segala macam. Itu yang Azov alamin sebenarnya sekarang. Azov pun punya adik perempuan dan Zaki punya adik perempuan. Ya, walaupun tidak terlalu diceritakan di sini ya. Tapi di by novel itu aku bisa ngeliat Zaki punya adik perempuan. Hampir banyak semuanya hampir sama. Paling ya bedanya Azov harus lebih belajar harus lebih sering-sering lagi baca Quran, karena Zaki itu emang lulusan dari Kairo. Jadi alhamdulillahnya selama kemarin bulan puasa dengerinnya bukan musik tapi dengerinnya murotal Quran di situ, karena banyak hafalan di sana. Oke, ada lagi? Dari Uli_APRL. Menurut Azov, rate nilai untuk sosok Zaki berapa dan apa yang menjadi pembeda dari proyek ini? Zaki as a character and human, dia itu terlalu sempurna sih menurut aku. Gak bagus juga untuk jadi Zaki. Jadi terlalu baik itu nggak baik. Itu yang harus kasih tahu kalian. Karena di episode awal tuh kayak manis gitu ya, dicintai banyak orang. Iya, jangan. Karena ketika kita terlalu baik ke orang-orang banyak, orang pasti bakal berekspektasi tinggi kepada kita. Yang mungkin aslinya Zaki tidak seperti itu. Zaki itu juga manusia, punya perasaan. Ketika dia sakit hati, dia bisa berontak, dia bisa nangis dan segala macam. Tapi orang berekspektasi tinggi lebih kepada dia, kayak nabi jadinya. Itu yang bahaya. Kita nggak boleh berekspektasi tinggi terhadap seseorang yang menurut kita ini nabi banget gitu, nggak. Dia manusia gitu loh. Dari Mufdiyah 3, Assalamualaikum Zaki, apakah ada hafalan Quran terbawa di depan nyata? Iya, jadi di situ aku ada hafalan Al-Balad ayat 11 sampai 17. Kalau 16 aku lupa. Nah, itu juga menjadi salah satu hafalan yang akhirnya aku bisa baca ketika aku sholat, karena jadi hafal di situ. Terus ada juga surat An-Nisa tentang pernikahan, aku juga menghafalin itu. Terus ada beberapa ya yang karena emang agak terlalu sulit jadi aku lupa sekarang. Tapi ya 2 surat itu jadi aku pakai pas aku sholat sih. Itu makanya thank you juga ini untuk judul ini, aku jadi bisa hafalan tambahan. Iya, jadi membawa berkah buat diri kamu sendiri ya. Semakin memahami. Iya, makin memahami isinya Quran, terus ayat-ayatnya maksudnya apa dan segala macam. Moga membawa damai juga. Iya, pasti. Amin. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan buat Azov, aka Zaki. Sekarang kita mau membahas nih langsung Cinta Dalam Sujudku. Selama syuting kurang lebih dari 35 hari,
Iya, sudah 1 bulan lebih ya, Iya, hampir 2 bulan ya. 2 bulan lah, 2 bulan sama ya? reading 3 bulan lah Iya, ya, 3 bulan. sama membangun chemistry dan lain-lain. Apa sih hal yang paling kamu ingat dan paling berkesan selama syuting ini? Kalau yang paling aku ingat itu sebenarnya banyak adegan yang cukup melelahkan, tapi di saat lagi puasa kayak begitu ya. Terus banyak discuss juga. Yang aku seneng sih, yang aku ingat dalam project ini tuh aku discuss sama Om John, discuss juga sama Mangling di situ, yang mereka benar-benar terbuka terhadap apapun pendapat dari pemain begitu. Jadi banyak banget hal-hal yang sangat fun untuk syuting ini, dan lumayan untuk nguras otak juga untuk syuting ini. Jadi kayak ada plus minusnya lah. Terus bagaimana menurut kamu konflik yang dialami oleh Zaki dan Zahra? Mungkin Kompleks tuh. iya kompleks sih. Nggak tahu ya, mungkin ini juga relate sama kehidupan. Ada juga mungkin yang ngalamin hal ini ketika kita menyukai seseorang dari dulu, kita confess terus ditolak, akhirnya ada orang baru masuk. Kayak aku ya, kalau aku ngelihat sebagai point of view audience gitu ya, gemes banget ngeliatin kayak ini ada sesuatu yang gak bisa, sebenarnya tuh bisa dibicarakan gitu, tapi kalian antara Zaki dan Zara tuh kayak memilih untuk diam. diam, Dia masing-masing gak mengutarakan. Kayak mereka people pleasers gitu loh, kayak please untuk tidak mengutarakan semuanya, karena gak enak kali mungkin ya, dari Zaranya juga, dari Risanya juga, apalagi dari Zakinya juga. Karena kalau Zaki itu kan benar-benar di tengah kan, dia tahu nih. Nah, yang bagusnya Zaki, yang mungkin aku juga agak susah ngelakuinnya adalah dia tidak mengutarakan sekecewa apa dia, sesakit apa dia, tapi dia mengutarakan itu cuma kepada Allahnya aja. Dia nggak ngasih lihat ke orang-orang kalau dia ada masalah. Padahal masalah hidupnya lebih parah banget sih. Tapi di saat dia benar-benar udah hancur, dia nangis banget sih, gitu. Tapi dia cuma ngaduin sama Tuhannya dia aja. Pendalaman apa yang baru kalian lakukan? Kamu dan Yasmin atau dengan Asya, apa sih pendekatan atau? Pendekatan dari hari pertama kita reading sih ya kayak biasa. Aku, Asya, Yasmin, dan Yoshi kita ya ngobrol-ngobrol. Karena aku juga udah kenal Asya udah lama, pernah project bareng juga. Ya paling aku harus lebih kenal sama sama Yasmin, sama Yoshi juga. Sejauh ini sih kemarin pas kita syuting, karena aku tahu juga Yasmin adalah pemain yang bagus juga, jadi kayak gampang sih nantinya pasti gitu. Jadi nggak suatu hal yang susah juga untuk mendalami chemistry bareng-bareng. Aku pengen tanya ke kamu, dari kamu dan Yasmin, ada fun fact nggak sih? Oke, jadi karena aku tuh lumayan diem ya. Jadi ada satu momen ketika aku sama dia itu sisa tinggal berdua dari sore menuju malam, yang Asya yang notabene dia yang bikin pecah lokasi itu pulang. Aku mikir di situ. Jadi diem juga. Kalau nggak tahu ya, kalau aku ngerasa kalau Yasmin tuh selama orang itu ngajak ngobrol dia pasti ngobrol. Tapi kalau orang itu nggak ngajak ngobrol dia bakal diam. Sama sih aku juga gitu gitu lah. Akhirnya dan ini kalian berdua yang ini awkward banget sih, karena pas jadi waktu di base camp, aku kebetulan lagi di base camp, terus Asya serius pulang. Aku tuh kayak pikir oke, samping gue Yasmin, dia juga ngerasa kayak oke, gue ditinggal orang ini ngobrol. Pas dia cabut, terus aku ngomong gini, Yas, ini kan kita bakal sampai malam nih, gimana kalau kita bikin Q&A aja, tebak-tebakan. Jadi lu punya pengetahuan apa, lu tanya ke gue dan gue jawab, begitu juga sebaliknya. Jadi contoh lu tau nggak perang dunia kedua itu di mana gitu, kayak lu tau nggak Pearl Harbor itu siapa yang nyerang, gitu-gitu pertanyaannya. Dan selama Yasmin juga tahu, kebetulan Yasmin juga tahu sejarah karena dia orang tuanya suka sejarah, jadi kayak dia saling nanya gitu. Terus ya gitu sih, itu berlanjut sampai kita malam.
itu berat sekali topiknya Iya. ya. Tapi sebenarnya Sehingga ada dia yang mikir, dibahas ya. dan itu keterusan sampai akhirnya kita sebelum set cari tahu dulu, dia sampai kayak, tar gue siapin dulu pertanyaan gitu. Terus pas kita sesetik, lo tau nggak ini apa gitu. Iya. Itu lanjut sampai malam. Dan itu lumayan menarik gitu. Itu kesan sama Yasmin di situ. Iya. Untuk hari itu. Untuk hari itu, panjang. lumayan Masih ada makan. hari-hari lainnya. Iya, hari-hari selanjutnya mungkin karena kita udah lumayan lelah, jadi akhirnya pertanyaan itu udah nggak ada lagi. Udah sampai situ aja hari itu. Sebenarnya kan bisa ditanya ya, suka baca buku apa? Oh, enggak. Film apa? Udah enggak itu. Kita lebih kayak pertanyaan wawasan gitu sih. Jadi fun fact-nya juga di sini selain ada Azov, boleh diceritain ada siapa lagi dan ajakin nonton juga. Di sini selain ada saya, ada juga Yasmin Nepper sebagai Zara, terus ada juga Asya sebagai Risa dan Yoshi Sudarso sebagai Gus Haris. Dan buat kalian yang mau nonton, jangan lupa nonton video original series Cinta Dalam Sujudku yang akan tayang di video tanggal 17 Juli 2025. Yeay. Thank you Azov Sama-sama. datang dan sharing Sama-sama. semua cerita. Nggak banyak tapi insightful, Yap. indah, ada kata-kata quotes dan lain-lain dari kehidupan kamu. Oke, terima Sampai kasih. jumpa lagi nanti. Sama-sama. Ya, thank you udah datang di Starts and Sits.